Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Kami guru-guru sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita bisa beribadah bersama ya. Oleh karena itu, Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita. Yang pertama, hari ini. Yang kedua, hati yang gembira. Yang ketiga, kasih Yesus. Dan yang keempat, suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang pertama. Adik-adik yang manis, Tante persilakan untuk duduk. Sekarang kita mau beribadah, kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk. Hatiku, ya Yesus.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita memasuki tahun yang baru dan minggu yang baru. Sebelum kita masuk ibadah, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kembali kami ucapkan kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini, di mana Engkau Tuhan mempersatukan kami dengan anak sekolah minggu kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami untuk mengurapi dan membersihkan hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat berjalan di tahun yang baru ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ibadah kami ini akan kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan membimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menerimanya dan melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dengan perantaran anak-Mu Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak-Mu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. 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 Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan minggu ini, terlebih dahulu kita mendengarkan ayat hafalan minggu yang lalu dibawakan oleh Wik Betania. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Jocelyn, saya dari WIB Betania. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari kitab Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1.
Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir di hati dan pikiran kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang jugalah hamba Tuan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menua di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua permasalahan dalam perumpamaan ini yang perlu kita ketahui. Siapakah Tuhan? Siapakah yang pergi ke luar negeri? Dan siapakah yang memberi hartanya kepada hamba-hambanya? Ini merujuk kepada kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memberi hartanya kepada orang-orang yang dipercayanya. Orang-orang yang mempercayai dia sendiri. Apa yang diberikan hartanya kepada mereka? Yaitu talenta. Yang kedua, apa itu talenta? Talenta adalah potensi atau anugerah dari Tuhan, atau bahasa umumnya dikatakan, talenta itu adalah bakat khusus yang tidak dimiliki orang lain. Dan itulah talenta. Dan dia memberikan talenta kepada orang-orang yang dipercaya untuk supaya talenta itu menjadi berkat dan menjadi memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita mau lihat bagaimana yang dua orang tadi yang menerima 5 talenta, dia mempergunakan 5 talenta itu sehingga berbunga menjadi 5 talenta. Dan yang kedua, yang 2 talenta juga, dia berikan 2 talenta juga. Artinya, dia proaktif dalam melaksanakan perintah Tuhan, perintah Yesus dalam hidupnya, sehingga itu berbunga. Lalu kata tuannya, yaitu Yesus sendiri, menyatakan, "Hai hambaku yang setia dan rajin, kau adalah orang yang baik, sehingga kau berhak mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan, yaitu surga." Itulah bagian dan itulah yang upah yang diterima oleh orang yang percaya, yang selalu setia menerima perintah Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan. Dalam hal ini, ketika dia diberi 5 talenta, dia memberikan 5 talenta kepada tuannya. Artinya, dia melakukan talenta itu dengan totalitas sehingga mendapat 100%. Dan itu juga dikatakan yang nomor 2 talenta dia juga memberikan 100%. Artinya Tuhan tidak mau orang-orang yang percaya kepada dia gagal melakukan perintahnya dalam dunia ini. Dia harus melakukan perintah Tuhan sesuai dengan iman yang diimani dia, yaitu mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan penebus dan penyelamat dia. Dia pergi ke luar negeri, nanti dia datang, artinya dia datang yang kedua kali untuk menghakimi orang-orang. Siapa yang malas, dia masuk kategori yang tidak rajin, dan dia masuk kategori masuk ke tempat yang paling gelap dan ke tempat yang penuh dengan kertak gigi, yaitu neraka. Saudara-saudara, itulah arti talenta. Sekarang apa talenta yang saya terima? Ketika saya menerima perintah Tuhan melalui iman saya, itu saya anggap sebagai perintah Tuhan. Contoh yang paling dekat. Apa harta yang diberikan Tuhan kepada saya? Harta yang diberikan Tuhan kepadamu ketika Tuhan memilihmu, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kita dipilih oleh Tuhan, dia memberikan tanggung jawab penuh sesuai dengan kesanggupan. Dan iman itu secara totalitas 100% harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan tidak mau satu orang pun orang yang percaya kepada dia gagal melaksanakan perintah Tuhan. Sama dengan orang tua kita. Orang tua anak-anak sekolah minggu tidak mau orang tuanya, anaknya gagal dalam sekolah, gagal dalam hidupnya di dunia ini. Seperti Tuhan tadi, dia mau orang-orang yang percaya kepada dia berhasil dan melakukan perintahnya semaksimal mungkin, yaitu 100%. Itulah tandanya bahwa kita percaya kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu itu digambarkan tadi, orang yang malas sama dengan orang yang tidak setia. Sama dengan yang mengubur talenta dari Tuhan.
Itu sama dengan orang yang malas, dikategorikan orang yang malas itu sama dengan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi orang yang rajin itu adalah dianggap orang yang setia kepada Tuhan. Makanya anak-anak sekolah minggu jangan pernah malas apabila disuruh oleh guru-guru sekolah minggunya untuk menghafal ayat-ayat hafalan dalam gereja. Harus berjuang. Itu satu bukti nyata tanggung jawab saya sebagai anak-anak Tuhan untuk melaksanakan perintah dari guru, untuk melaksanakan perintah dari orang tua saya. Itulah anak-anak sekolah minggu. Jangan pernah malas. Kalau anak-anak sekolah minggu mau masuk neraka, bermalas-malasanlah di dunia ini. Tuhan mau anak-anak sekolah minggu Batu Haji Lama mau proaktif tentang imannya. Itulah harta yang paling besar, yang paling kita banggakan dari Tuhan yang diberikan tanggung jawab kepada anak-anak sekolah minggu untuk memelihara imannya secara maksimal tanpa pernah malas memuji nama Tuhan. Imanmu dipertaruhkan, imanmu mau digandakan, imanmu maunya bertumbuh dan bertumbuh sehingga berbuah. Itu yang diinginkan Tuhan dari anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana Tuhan nanti datang. Tuannya itu datang kembali untuk menuntut pertanggungjawabannya. Artinya Tuhan datang nanti yang kedua kali, kita diminta pertanggungjawaban dan dihakimi. Kau kemana anak-anak sekolah minggu? Apakah kamu mau masuk surga atau neraka? Semua anak-anak sekolah minggu maunya masuk ke dalam kerajaan Tuhan, yaitu surga. Tapi dengan satu konsekuensi, dengan satu usaha dari sekolah minggu harus mau melakukan perintah Tuhan tanpa pernah setengah-setengah atau separuh atau sepertiga atau seperempat. Tapi saya mau melakukan perintah Tuhan semaksimal mungkin dengan 100%. Sehingga dikatakan inilah anak-anak Tuhan yang setia, yang rajin melakukan perintah Tuhan. Dan layaklah ini masuk ke dalam kerajaan saya. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaanku, kata Tuhan. Masuklah dan turutlah ke dalam kerajaanku. Itu kata Tuhan, yaitu surga yang sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya yang mau melakukan perintahnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat sebelum ayat ini, di atasnya sudah digambarkan bagaimana sebenarnya kerajaan surga. Kerajaan surga itu ibarat 10 gadis, 5 yang bodoh, 5 yang bijak. Itu gambarannya. Artinya kesiapan orang bijak, dia mempersiapkan apa yang perlu untuk menyambut Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu kami anggap orang-orang yang bijak, yang mempersiapkan imannya untuk menyambut Tuhan tanpa pernah malas melakukan perintah Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan pada saat ini kepada kita. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Jangan pernah melawan. Kalau kamu mau masuk ke tempat yang paling gelap sekali, yang penuh dengan gertak gigi, artinya gertak gigi itu yang bagaimana? Bagaimana orang kalau dalam kesakitan, pasti dia menggertakkan giginya. Orang yang masuk dalam orang yang gertak gigi berarti orang yang sudah menerima, sangat menerima siksaan yang besar. Mau sekolah minggu kayak gitu? Kalau mau silakan bermalas-malasan. Tapi Tuhan berharap dan mau tidak ada satupun anak-anak sekolah minggu ini yang malas dan harus rajin. Supaya dia dikatakan kategori, saya anak-anak sekolah minggu yang selalu setia kepada perintah Tuhan tanpa pernah saya bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan yang sudah diperintahkan Tuhan kepada saya lakukan di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mau kita gagal dalam iman di dunia ini. Sama seperti orang tua tadi, tidak ada orang tua satupun di dunia ini yang mau anak-anaknya gagal dalam segala hal. Maunya anak-anaknya sukses
dalam segala hal. Sekarang kalau anak-anak sekolah minggu ada talenta khusus, kemampuan khusus, ibaratnya sekolah minggu pintar bernyanyi, harus kau tunjukkan pintar bernyanyimu di gereja ini dan menunjukkan bahwa melalui nyanyian saya ini, saya mau memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Apabila ada anak sekolah minggu yang pintar main musik, datanglah ke gereja ini. Daftarkan dirimu, katakan saya bisa main musik. Pasti guru-guru sekolah minggu mau menerima dan mau menyatakan silakan mainkan musik. Apalagi untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik coba tanya sekarang dirimu sendiri, apa kelebihanmu yang kau terima di dunia ini? Apa kelebihanmu yang kau terima anugerah dari Tuhan di dunia ini dalam dirimu? Jangan katakan saya pintar melawan Tuhan, melawan orang tua, itu bukan talenta. Itu ajaran iblis. Tapi talenta dari Tuhan, dia memperoleh bakat yang khusus, apalagi membuat orang senang, terutama membuat Tuhan suka melihat diri kita. Anak-anak sekolah minggu Batu Haji Lama ini harus mempunyai kemampuan khusus, apalagi secara khusus imannya sendiri mampu dia lakukan dengan setia di dunia ini. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Matius 20, kalau kita memakai hitungan matematika, satu talenta itu sama dengan 3.000 sikal. 3.000 sikal apabila dikonversikan dengan berat sama dengan 34 kilogram. Apabila dikonversikan ini dengan uang, satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Dalam Matius 20 dikatakan, satu dinar adalah upah pekerjaan satu orang satu hari. Kalikan sendiri, apabila kau mendapat talenta satu saja, 6.000 hari, berarti hampir 19 tahun. Apalagi sampai kau dapat 5.000 talenta. 5 talenta. Berarti 30.000 hari. Berapa tahun itu? Itulah beranggapan bahwa dalam waktu yang lama itu saya harus setia terus kepada Tuhan dan rajin melakukan perintahnya. Sekarang anggap saja anak-anak sekolah minggu diberikan satu saja talenta. Kamu sudah harus melakukannya sampai sampai lamanya 19 tahun, kau harus setia kepada Tuhan. Kalau merujuk dari situ tadi, dari bahasa itu. 6.000 hari, 1 tahun 365. Coba bagikan itu udah berapa tahun? Hampir 19 tahun. Anak-anak sekolah minggu ya. Dan selama itu juga bahkan lebih dari 1 talenta mungkin diberikan kepadamu untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan katakan pada dirimu sekarang sampai mati pun, sampai maut menjemput hidup saya harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah konsekuensi iman saya, mengimani Yesus adalah sebagai Tuhan yang datang kembali dan menemukan saya dalam keadaan saya setia kepadanya. Itulah masuk kategori orang-orang yang rajin. Jangan malas kau bernyanyi tentang Tuhan. Jangan malas kau tentang perintah yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang kau lakukan adalah yang baik-baik kepada orang tua, kepada guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolahmu. Kau harus selalu taat kepada mereka. Itulah satu wujud nyata bahwa imanmu sudah berbuah. Itu yang dikatakan Tuhan saat ini. Tapi ingatlah, kami beranggapan bahwa kamu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang jahat, dia berjalan di dalam yang gelap dan upahnya adalah neraka. Orang-orang yang jahat adalah orang-orang yang malas melakukan perintah Tuhan. Upahnya adalah neraka. Itu firman Tuhan yang dikatakan pada hari ini kepada kita. Semoga sekolah minggu mampu melakukan titipan dari Tuhan, yaitu hartanya sendiri, talenta yang diberikan kepada kita masing-masing anak sekolah minggu. Jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak yang setia selalu kepada Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami supaya kami senantiasa setia untuk melakukan perintah-Mu di dunia ini. Jangan biarkan kami Tuhan melakukan perintah-Mu setengah-setengah, tapi biarlah perintah-Mu kami lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kesanggupan kami dalam dunia ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang rajin melakukan perintah-Mu di dunia ini. Tuhan, pada saat ini adalah tahun anugerah yang Kau berikan kepada kami, tahun baru hari ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, yang selalu, biarlah Tuhan selalu menyertai kami untuk melalui hari-hari kami dalam tahun pengasihan-Mu, tahun 2022 ini. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Biarlah kami berjalan tetap di dunia ini untuk menapaki tahun 2022 ini di jalan-Mu yang benar. Jangan biarkan kami ya Tuhan jauh daripada-Mu, tapi biarlah Tuhan selalu senantiasa hadir di hati dan pikiran kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berikan kami panjang umur ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini. Kau selalu membimbing kami, Kau selalu memberikan apa yang terbaik bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan buat Tuhan, adik-adik kami sekolah minggu. Kasih persembahan-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambil bernyanyi, Aku Ada Saat Ini. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu dan selamat tahun baru.